Herman Production. Herman Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 5, bagaimana kabarnya untuk minggu ini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya, dan sehat selalu. Setelah beberapa waktu kita liburan kenaikan kelas, maka untuk minggu ini kita masuk di kelas baru untuk kelas 5. Nah, di kelas 5 ini pelajaran PAI dan budi pekerti untuk bab satunya, yaitu tentang menyayangi anak yatim. Apakah itu anak yatim? Nanti kita akan bahas. Karena di bagian satu ini ya, bagian pertama ini kita akan mempelajari surah dalam Al-Quran yang berkenaan dengan anak yatim, yaitu surah Al-Ma'un dan hukum bacaannya. Nah, hukum bacaan di sini adalah bacaan mim sukun atau mim mati. Nah, ya. Bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti pelajarannya? Yuk kita ikuti bersama-sama, dimulai dengan memperhatikan gambar berikut ini. Oke. Kira-kira ini gambar apa? Ini ada 3 anak atau siswa, kira-kira sedang apa? Yaitu sedang membaca Al-Quran. Apa yang dibaca? Yaitu surah Al-Ma'un, karena materi kita tentang surah Al-Ma'un. Gambar berikutnya ada seorang anak memberikan sesuatu kepada orang fakir miskin. Ini ya, memberikan orang fakir miskin. Lalu apa kaitannya dengan ini? Apakah ada hubungannya? Tentu ada ayatnya ya, yang terdapat dalam Quran surah Al-Ma'un. Kedua ini ada kaitannya, kedua gambar ini ada kaitannya dalam Quran surah Al-Ma'un. Baik, kita lanjut. Asbabun nuzul ya. Apa itu asbabun nuzul? Yaitu sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran tersebut. Nah, asbabun nuzul yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 3 adalah ada orang menyembelih unta, kemudian datang anak yatim, tetapi anak yatim tersebut dihardik dan diusir. Nah, jadi apa maksudnya dihardik di sini? Ya, menghardik sendiri adalah kata yang mengandung semua makna yang berkaitan dengan menjatuhkan, ya, mengabaikan, kasar, keras terhadap anak yatim, dan seluruh bentuk kezaliman yang lain yang dialami oleh anak yatim tersebut. Itulah maksudnya dihardik ya, seperti itu. Dan diusir juga ya, bahkan diusir. Nah, sehingga turunlah ayat yang pertama sampai ayat ketiga. Kemudian lanjut, sebab turunnya ayat keempat sampai ketujuh, yaitu ada orang munafik
mengerjakan sholat. Nah, orang munafik ini maksudnya yaitu antara hati dan lisannya atau hati dan mulutnya tidak sama. Misalnya di mulutnya mengaku beriman tetapi hatinya ingkar alias tidak beriman. Nah, orang yang mengerjakan sholat tidak karena Allah, tetapi biasanya kadang ingin dilihat dan dipuji orang lain. Nah, itulah asbabun nuzul ayat keempat sampai 7. Kita lanjut tentang surah Al-Maun ya. Surah Al-Maun. Nah, surah Al-Maun sendiri diambil dari ayat yang terakhir dari surah Al-Maun. Nah, Al-Maun itu sendiri artinya barang-barang yang berguna atau harta benda yang berguna atau bermanfaat. Surah Al-Maun ini adalah termasuk surah yang ke-107 ya. Perlu diketahui bahwa surah Al-Maun termasuk surah yang ke-107. Di dalam Al-Quran itu sendiri ada 114 surah. Surah yang pertama adalah surah Al-Fatihah dan surah terakhir itu adalah surat An-Nas. Nah, Al-Maun sendiri termasuk surah yang ke-107. Jumlah surah Al-Maun ini ada 7 ayat ya. Surah Al-Maun terdiri dari 7 ayat. Nah, termasuk golongan surah Makkiyah karena surah Al-Maun diturunkan di kota Makkah ya. Nah, jadi surah yang turun di kota Makkah termasuk namanya golongan surah Makkiyah. Selanjutnya mari kita baca bersama-sama Quran surah Al-Maun, lafaz surah Al-Maun. Kita awali dengan bacaan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin Fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, itulah lafaz dari surah Al-Maun. Kita lanjut dengan hukum bacaan, yaitu tentang mim sukun. Istilah sukun ini mati atau mim mati.
Nah, ada 3 bagian hukum bacaan yang kita pelajari sekarang ini. Yang pertama adalah tentang ikhfa safawi. Kemudian yang kedua adalah idgham mutamasilain. Nah, perlu diketahui nama lain dari idgham mutamasilain ini adalah idgham mimi. Kemudian yang ketiga adalah tentang izhar safawi, ya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini adalah ikhfa safawi. Apa itu ikhfa safawi? Ikhfa safawi yaitu jika ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf ba, ya. Mim mati bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya samar antara mim dan ba pada bibir, ditahan cuman 2 ketukan, ya, 2 ketukan. Contoh bacaannya pada lafaz ini, ya. Tarmihim bi. Nah, samar-samar ya di sini. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Tarmihim bi. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, mim mati juga bertemu dengan huruf ba, ya. Alam ya'lam bi. Alam ya'lam bi annallah. Nah, ini mim mati bertemu dengan ba, dibaca samar gitu. Kemudian yang kedua adalah tentang idgham mutamasilain. Nama lainnya adalah idgham mimi. Apa itu idgham mutamasilain? Yaitu jika ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf mim, ya, mim mati atau mim sukun bertemu sesama mimnya, ya, maka cara membacanya memasukkan huruf mim mati ke dalam huruf mim yang disertai dengan gunnah. Nah, disertai dengan gunnah. Contoh bacaan pada lafaz ini, allazi at'amahum min ju'. Nah, mim mati bertemu dengan mim, maka dibaca agak dengung sedikit dan gunnah, ya. Allazi at'amahum min ju'. Hum min ju'. Ini ya, mim mati bertemu dengan mim. Begitu juga contoh yang kedua ini, wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Nah, gunnah ini meskipun tidak ada tanda gunnah di sini, mim mati bertemu dengan mim, maka didengung. Wa amanahum min khauf. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pembahasan ketiga adalah tentang izhar safawi. Ya, apa itu izhar safawi? Yaitu jika mim sukun atau mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain atau kecuali mim dan ba, ya. Nah,
Lalu bagaimana cara membacanya? Yaitu dibaca jelas di bibir, mulut tertutup, dibaca pendek, seperti itu. Nah, contoh pada lafaz ini, allazina hum allazina hum an sholatihim sahun. Allazina hum contohnya mim mati bertemu dengan huruf ain. Ya, jadi dibaca jelas di bibir, mulut ditutup. Allazina hum seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, allazina hum yuraun. Mim mati bertemu dengan huruf ya. Allazina hum dibaca jelas, tidak didengung juga. Allazina hum seperti itu ini ya. Nah, sekarang kita simpulkan pembahasan kita ini. Ada dua kita simpulkan. Yang pertama, bahwa surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Salah satu ayatnya berisi bahwa kita tidak boleh menghardik anak yatim, ya. Kemudian hukum bacaan mim sukun atau mim mati ada 3, yaitu ikhfa safawi, idgham mutamasilain atau idgham mimi. Yang terakhir adalah izhar safawi. Nah, mungkin hanya ini yang dapat Pak Guru sampaikan. Minggu depan kita lanjut. Pak Guru akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.